Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang administrasi keuangan. Namun, alangkah baiknya sebelum mengawali kegiatan di pagi hari ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing agar kegiatan pembelajaran berjalan dengan baik dan ilmu yang didapatkan dapat bermanfaat. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, persiapkan diri kalian dulu untuk menghadapi pembelajaran kali ini. Dan sebelumnya kita akan absen dan saya akan memanggil nama kalian masing-masing. Yang pertama, Umi. Hadir, Pak. Anin. Hadir. Vivi. Hadir, Pak. Noviani. Hadir, Pak. Nah, baik. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas 3 materi. Yang pertama yaitu pengertian administrasi keuangan. Yang kedua, fungsi administrasi keuangan. Dan yang ketiga, manfaat dari administrasi keuangan itu sendiri. Sebelumnya, kita mengenal keuangan ini dalam kehidupan sehari-hari. Biasanya uang tersebut dapat berhubungan dengan transaksi jual beli, atau ditabung, atau buat investasi, atau donasi, atau kegiatan lainnya. Namun kebanyakan orang atau perusahaan itu sendiri masih belum bisa mengelola keuangan dengan baik dan benar, sehingga keuangan di sebuah perusahaan menjadi lebih boros atau konsumtif, tidak sesuai dengan yang dianggarkan semula. Nah, dari kalian sendiri, apakah sudah mengerti arti dari administrasi keuangan itu? Belum, Pak. Ya, kalau belum, baiklah kita simak materi 3 tersebut di PowerPoint yang akan saya tampilkan. Mohon untuk diperhatikan. Ya, materi yang pertama yaitu pengertian atau definisi administrasi keuangan. Definisi ini dibagi menjadi 2, yaitu dalam arti sempit dan arti luas. Dalam arti sempit, administrasi keuangan adalah semua aktivitas yang berhubungan dengan pencatatan, pemasukan, dan pengeluaran untuk pembiayaan berbagai kegiatan organisasi atau perusahaan, di mana bentuknya berupa tata usaha atau tata pembukuan keuangan. Sedangkan administrasi keuangan dalam arti luas yaitu suatu kebijakan mengenai pengadaan dan penggunaan keuangan organisasi untuk mewujudkan kegiatan organisasi atau perusahaan tersebut, di mana bentuknya berupa pengelolaan keuangan meliputi perencanaan, pengaturan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan. Dengan kata lain, administrasi keuangan merupakan kegiatan penataan keuangan yang menyangkut penyusunan anggaran belanja, penentuan sumber dana, cara pemakaian, hingga pembukuan dalam suatu perusahaan atau organisasi. Kemudian materi yang kedua yaitu fungsi administrasi keuangan. Fungsi administrasi keuangan sendiri dibagi menjadi 4 fungsi. Yang pertama, fungsi investasi. Fungsi investasi dalam hal ini adalah semua aktivitas pengelolaan dana ke dalam aktiva-aktiva yang dipakai untuk mencapai tujuan organisasi atau perusahaan. Investasi didapatkan dari modal organisasi atau dari luar. Investasi ini dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu investasi jangka pendek yang berupa kas, piutang, persediaan, dan sebagainya. Kemudian investasi jangka panjang, yaitu contohnya tanah, gedung, peralatan produksi, kendaraan, dan lain-lain. Kemudian fungsi yang kedua yaitu fungsi mencari dana. Dalam hal ini, fungsi ini mencari modal untuk membiayai semua aktivitas yang dilakukan oleh suatu perusahaan atau organisasi. Selain itu, juga berfungsi untuk memilah dan memilih berbagai sumber dana yang tepat untuk masing-masing jenis kebutuhan. Hal tersebut dapat diartikan suatu perusahaan harus memilih apakah dana diambil dari pinjaman jangka pendek, jangka panjang, atau modal perusahaan itu sendiri. Lanjut ke fungsi selanjutnya, yaitu fungsi pembelanjaan.
Fungsi pembelanjaan merupakan semua kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan dana yang digunakan untuk membiayai seluruh kegiatan, baik itu dana milik sendiri maupun dana dari luar. Dengan kata lain, fungsi pembelanjaan di sini berkaitan dengan proses produksi maupun pendukung proses produksi. Kemudian fungsi yang terakhir yaitu fungsi pembagian laba. Fungsi pembagian laba adalah kegiatan pembuatan dan penentuan aturan dalam pembagian keuntungan hasil usaha. Fungsi pembagian laba juga dapat dimasukkan ke dalam fungsi mencari dana. Dalam artian, perusahaan berupaya mengembangkan usaha-usaha atau jasa perusahaan dari dana perusahaan itu sendiri. Setelah kita memahami pengertian atau definisi administrasi keuangan dan juga fungsinya, tentunya kita juga perlu mengetahui apa saja manfaat dari administrasi keuangan tersebut. Secara umum, setidaknya ada 3 manfaat dari administrasi keuangan. Yang pertama, yaitu pencatatan lebih teratur. Mengapa demikian? Dengan adanya administrasi keuangan, pengeluaran suatu organisasi menjadi terkendali dan dapat diatur. Yang kedua, pengelolaan dana menjadi efektif dan efisien. Dengan adanya administrasi keuangan, pendanaan dapat dibukukan dengan lebih detail sehingga anggaran-anggaran dapat disesuaikan dan diberlakukan dengan baik. Manfaat yang terakhir yaitu potensi kekeliruan dapat diminimalisir. Dengan adanya administrasi keuangan, kesalahan dalam mencatat anggaran atau keuangan lainnya dapat diminimalisir sehingga anggaran dapat digunakan dengan lebih efektif dan efisien. Singkatnya, pelaksanaan administrasi keuangan yang baik akan berdampak positif pada produktivitas dan juga bagi suasana kerja di sebuah perusahaan. Dengan begitu, maka pengelolaan keuangan di suatu perusahaan akan lebih tertata dengan baik dan menghasilkan output yang lebih baik bagi perusahaan itu sendiri. Ya, setelah saya menjelaskan materi tersebut, apakah ada yang ditanyakan atau ada yang kurang paham? Tidak, Pak. Belum, ya. Kalau begitu, saya akan gantian untuk bertanya kepada kalian. Vivi, Baik, Pak. apa yang kamu pahami tentang administrasi keuangan yang telah saya jelaskan tadi? Administrasi keuangan adalah semua aktivitas yang berhubungan dengan pencatatan pemasukan dan pengeluaran untuk pembiayaan berbagai kegiatan organisasi, yang mana dalam bentuk tata usaha atau tata pembukuan keuangan. Ya, betul sekali Vivi. Jadi administrasi keuangan adalah semua aktivitas yang berhubungan dengan pencatatan pemasukan dan pengeluaran untuk pembiayaan berbagai kegiatan dalam organisasi atau perusahaan itu sendiri, di mana bentuknya berupa tata usaha atau tata pembukuan keuangan. Baik, selanjutnya saya akan bertanya lagi. Sekarang giliran Umi. Baik, Coba, Pak. apakah manfaat dari administrasi keuangan yang kamu pahami? Jadi manfaat dari administrasi keuangan yaitu yang pertama, pencatatan penerimaan dan pengeluaran suatu organisasi menjadi lebih teratur. Lalu manfaat yang kedua yaitu penggunaan dana organisasi menjadi lebih terkendali, lebih terkoordinasi, dan lebih bermanfaat. Terima kasih. Nah, betul sekali Umi. Jadi manfaat kita belajar administrasi keuangan adalah kita tahu bahwa dengan administrasi keuangan, pencatatan penerimaan dan pengeluaran di suatu organisasi atau perusahaan menjadi lebih terkontrol dan teratur pengeluarannya. Jadi sesuai dengan anggaran yang telah dibuat di awal. Kemudian manfaat yang kedua adalah penggunaan dana organisasi menjadi lebih terkendali, lebih terorganisasi, dan lebih bermanfaat. Selanjutnya yang ketiga, dengan adanya administrasi keuangan, maka potensi terjadinya suatu kesalahan dapat diminimalisir, seperti korupsi dan penyelewengan dana lainnya. Nah, sekarang sudah jelas atas materi yang telah saya sampaikan atau masih ada yang ingin bertanya? Ada Pak, saya Anin.
Oh ya, Anin. Ingin bertanya, siapa yang bertugas untuk menjalankan proses administrasi keuangan di sebuah kantor? Ya, pertanyaan yang bagus, Anin. Jadi, petugas administrasi keuangan di sebuah perusahaan itu ada 3. Yang pertama, administrasi kantor atau sekretaris. Sekretaris bertugas untuk menangani kas kecil dengan melakukan pencatatan dan menyediakan dana untuk keperluan rutin yang nilainya kecil. Kemudian yang kedua, bendahara atau kasir. Kasir memiliki tugas dan tanggung jawab menerima permohonan pengajuan dana kas kecil dan juga laporan pembukuan kas kecil dari administrasi kantor atau sekretaris. Selanjutnya, mengisi dana kas kecil dalam bentuk uang tunai ataupun cek. Selanjutnya, yang ketiga yaitu manajer keuangan. Tugas dan tanggung jawab manajer keuangan adalah menerima dan melakukan pemeriksaan terhadap laporan kas kecil dan menyetujui permohonan pengisian dana kas kecil itu sendiri. Ya, mungkin sudah jelas. Ya, baik. Agar kalian lebih paham tentang apa itu administrasi keuangan, saya akan memberikan tugas kepada kalian. Tolong kerjakan pada buku administrasi keuangan tugas 1 dan 2 halaman 12. Kalian dapat mengumpulkan tugas di Google Form yang telah saya sediakan, dan deadline pengerjaan pukul 3 sore. Dan untuk minggu selanjutnya, di pertemuan selanjutnya, materi yang saya sampaikan adalah tentang tata cara pembukuan. Kalian juga dapat mempelajarinya di rumah agar pertemuan yang akan datang kalian sudah sedikit mengerti dan paham. Baik, untuk pertemuan ini saya cukupkan dan semoga ilmu yang kalian dapat bermanfaat dengan baik. Sekian dari saya, tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.